Hai, kita ketemu lagi dalam Sofina Vitox You Are Loved. Dan hari ini saya berada di pantai yang sangat indah di Bali, di Sanur, menyambut sahabat lama saya, guru saya, kakak saya. Siapa kamu namanya? Oh, lu mau udah di ini ternyata sebentar siapa ya? Saya juga lupa. Wah, amnesyong namanya itu. Amnesyong. Chandra Iriana. Aduh, terima kasih sekali. Ini luar biasa sekali saya kalau misalnya mau lihat sunset di Kuta, kalau mau lihat sunrise Sanur. Padahal Sanur sendiri, sun itu artinya matahari, nur itu adalah cahaya. Jadi sini tuh sebenarnya tempatnya cahaya matahari. Ada dua. Iya. Itu gue seenak-enaknya aja. Gue kan suka yang dikira-kirata namanya. Dikira-kira tapi nyata. Jadi mencoba untuk sun adalah gini ini, padahal sebenarnya nggak ada, gini ngiseng-ngiseng aja. Itu dia yang mau gue tanya. Sebenarnya sebelum itu, tapi yang gue tanya adalah nih, orang kan kenal lu sebagai Denny Chandra. Iriana itu apa, lu lahir di Irian atau ketika lu lahir lu orangnya udah Irian gitu, langsung kelihatan? Bukan, lu tuh, Iriana itu adalah sebenarnya tadinya panjang namanya. Denny Chandra, sebelum Iriana tuh adalah Iriana Mandala Putra. Serius? Iya, Denny Chandra, Iriana Mandala Putra. Tetapi karena terlalu panjang, akhirnya hanya Denny Chandra aja. Karena Mandala Putra itu adalah pasukannya Pak Soeharto waktu dulu membebaskan yang namanya Irian Barat. Itu makanya disebut Iriana itu ya karena pada saat itu tahun 62 Desember itu kejadian itu. Jadi bapak aku tuh selalu memberikan memberikan nama sama anak-anaknya sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Oh, jadi itulah sebenarnya kalau nama di akte itu. Nama di akte seperti itu. Sama semuanya. Anak adikku ada yang lahirnya tahun 66, dia Amperawati gitu. Terus ada yang konstituante, pas lagi konstituante ada. Dia tahun 55. Namanya Dini Konstituante namanya karena pada saat itu kan perumusan konstitusi gitu ya. Asia Afrika ya kalau 55 itu. Oke. Nah, anak keberapa dari keberapa sih sebenarnya Kang Denny? Anak keempat dari 7 bersaudara. Oh, 7 ya? 7 bersaudara. Anak keempat? Anak keempat, jadi di tengah. Itu masih termasuk middle child syndrome nggak ya? Tahu kan kalau kata orang-orang middle child syndrome atau misalnya? Nggak juga sih, kalau aku mah nggak ada pengaruh terhadap. Nggak, soalnya lu kan kreatif. Terus celutukan lu juga ala anak middle child gitu, ngasal. Sebenarnya bukan lebih banyak yang mempengaruhi saya itu sebenarnya bukan lingkungan di keluarga, tetapi di lingkungan di luar. Justru di luar itu, ya di sekolah lah seperti itu ya. Terus dan setiap ketemu dengan orang-orang yang emang suka bercanda seperti itu. Dari kecil lu udah tahu lu lucu? Atau lu lihat orang lucu? Kelas 6 SD kayaknya pernah ngisi acara perpisahan, gua ngelawak berempat kalau nggak salah sama teman-teman aku. Gua nggak tahu tuh lucu atau enggak gitu. Ngelawaknya juga cuma berapa menit gitu kan. Dan materinya juga gua nggak tahu tentang apa, lupa pokoknya. Tapi pernah tampil pada saat itu. Siapa yang menginisiasi grup itu? Waktu itu guru yang suruh, ya udah kamu ngisi aja lah, ngisi acara karena memang nggak ada acara kan, anak-anak SD ngapain gitu. Suruhlah ngomong di antara anak-anak itu, ya aku yang dipilihnya itu, aku sama berempat sama temen-temenku itu. Oh, tapi waktu itu ger nggak? Ya, gernya di kalangan anak-anak muda ya gitu-gitulah, tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Ger karena nggak enak ya? Karena ger karena temen aja, lucu aja lihat temen maju ke depan, seneng kayak gitu. Guru-gurunya mau gini, apaan sih? Apaan gitu kali ya? Karena apaan juga, lu lawakan anak kecil gitu. Karena lawakan itu kan bukan hanya sekedar itu. Lawakan itu adalah sesuatu yang yang harusnya memberikan nilai kejutan, absurd, yang seperti itu tuh, yang kebanyakan nilai lawakan yang pasti kita kenang adalah tentang kejutan. Ketika kita bercerita kemana, tiba-tiba kita twist. Plot twistnya jadi lucu. Atau enggak sih plot twistnya tuh diarahkan gitu. Dia kecil-kecil dulu, twist sampai twist yang besarnya lagi, dang. Kapan lo mengetahui bahwa untuk lawakan itu harus mengandung esensi seperti itu? Kan nggak mungkin dari waktu SD itu dong. Enggak. Sebenarnya itu tanggung jawab. Jadi sampai sekarang ini aku selalu berpikiran begini, bahwa lawakan yang cerdas selalu memberikan nilai kebaikan,
sama semangat kehidupan. Itu harus jadi inti bahwa lawakan yang cerdas itu bukan hanya lu menghibur orang terus tertawa tetapi setelah itu tidak ada apa-apa. Itu ngapain gitu? Menghibur itu adalah menghibur bukan arti harus ada yang dia bukan dipikirkan setelah dia pulang, tetapi bahwa apa yang dia katakan ini sebenarnya membuat sesuatu orang menjadi berubah, menjadi lebih baik. Ada bibit yang ditanamkan, ada benih ada gitu. Sesuatu yang mau kita sampaikan begitu. Jadi bukan hanya katakanlah kalau bahasa sekarang cuma sekedar roasting, terus udah gitu. Nggak ada apa-apanya lagi, dan setelah itu kan akhirnya ya begitulah. Kondisinya seperti itu sekarang ini. Menurut lu tapi terjadi pergeseran nggak dengan zaman dulu orang ngelawak dengan sekarang? Ya kan sekarang kan marak lagi nih dengan stand up komedi, orang belajar untuk sebenarnya ngelawak sendirian. Sama sih sebenarnya kalau stand up sendiri juga. Cuman kalau stand up itu lebih cenderung dia ininya sendiri, keresahannya sendiri. Akhirnya dia akan terbatas. Tetapi sebenarnya kita sebagai makhluk sosial seharusnya ketika grup itu kelihatan banget bagaimana kita menciptakan si orang ini harus menjadi keset kadang-kadang nih. Ini yang dihajar aja biar lucu gitu kayak objek. Jadi objeknya, yang satu yang striker, yang satu harus ngumpat. Itu adalah sebenarnya sebuah koordinasi yang dibuat untuk membuat sesuatu itu kita butuh tenaga atau pikiran yang lain juga orang lain. Jadi kalau kalian lucu sendiri itu biasa. Tetapi ketika kalian menciptakan sesuatu bersama-sama, energinya lebih luar biasa lagi. Wow, sinerginya juga. Iya, itu yang paling penting itu kan karena kita makhluk sosial. Jadi kita harus merasakan lah bersama-sama, berbagi peran seperti itu. Beda-beda orang yang stand up, bukan berarti kita bahwa stand up tuh bukan jadi lawakan. Dia juga materi, orang jatuh-jatuhan aja, slapstick aja termasuk di lawakan sendiri. Tetapi slapstick yang seperti apa? Jadi bukan hanya karena dia lihat ini, selalu ada apa yang namanya yang memberikan asbabul nuzulnya awalnya, sehingga ketika orang slapstick itu memang bukan nggak sengaja, jadi kelucuannya itu muncul kayak gitu. Cause and effect-nya gitu ya, ada penyebabnya. Nah terus disamperin pakai ini terus begitu, jadi dia gitu. dapat. Sebentar ya, kita mundur lagi ke tadi SD. Jadi SD itu pertama kali ngelawak karena disuruh guru guys. Terus dia juga nggak merasa lucu-lucu amat. Nggak, biasa aja. Terus SMP. Nah SMP aku nakal. Nakal banget. Ngapain? Di SMP 2 di Bandung. Nah kelas gue itulah paling nakal. Karena gue di kelas 2 nakal satu kelas itu sampai pada kenaikan kelas 3 itu pertama kali di SMP 2 pada saat itu tidak terjadi pertukaran. Kan biasanya kelas 3 dia dipisah-pisah lagi tuh. Yang kelas ini dipindahin dia jadi kelas apa, kelas apa dicampur dengan yang lain. Ketika udah ketahuan yang nakal-nakalnya ngumpul di situ, itu yang terjadi tuh udah nggak usah diiniin lagi. Jadi kelas 3 tuh tetap aja gue berkumpul dengan teman-teman yang itu. Tapi kenakalannya tuh kreatif karena semuanya yang main musiknya ada, olahraganya hebat juga, ke juara cepat-tepat juga di antara kesemuanya itu. Orang lain kan sekelas itu ngirimin paling 2 orang gitu untuk apa? Untuk pelajar teladan gitu ya. Di kelas gue tuh 3 bisa seperti itu. Karena memang punya prestasi tersendiri. Kenakalan itu memang memacu sesuatu kreativitas. Tetapi hanya tinggal diarahkan saja seperti apa. Nakalnya waktu itu apa misalnya? Oh banyak. Nggak ngebosin ban, guru gitu nggak? Ini ada pelajaran berenang nih. Pelajaran berenang jam 8. Bareng-bareng sama anak-anak. Terus tiba-tiba kan jam 9 tuh harus sudah selesai tuh. Harus balik lagi ke kelas. Tapi males kayak gimana? Udahlah nggak usah lah, nongkrong aja lah. Oh madol istilahnya. Madol. Kalau dulu mabal disebutnya tuh. Kalau sekarang tuh madol. Itu di sentrum tuh. Sekarang juga udah nggak madol bilangnya. Udah sekarang udah bukan madol lagi. Enggak. Udah berubah ya? Udah. Mabar. Ya, main bareng ya. Mabar. Iya. Udah kayak gitu males kan? Itu sekitar berapa orang ya? Itu 24, pokoknya setengahnya kelas, anak laki-lakinya nggak masuk lagi. Udah, jadi main aja gitu. Minum bandrek yang kayak gitu-gitu udah. Tapi lama-lama tuh kan anak SMP kemudian. Bosen nih gini-gini ya. Udah masuk ke kelas aja. Masuk akhirnya. Tapi gimana caranya ini kayak kita harus masukin? Enggak, kita pura-pura pingsan aja. Itu udah setengah jam. Jadi satu orang yang paling kecil itu kita gotong. Udah sini aja pura-pura pingsan, kita nolongin dia. Lu udah bikin skit. Iya, skenarionya tuh dibuat kayak begitu. Masuklah ke kelas. Di tengah, kebayang gak lu? Ini udah dibuka kayak gitu. Si anak itu dikelitikin sama anak jahil. Jadi dia loncat-loncat kayak gitu. Nggak jadi pingsan. Itu gua kena 2 hari kayak gitu. Diskors, nggak boleh masuk kelas. Satu-satunya waktu dulu yang pernah diskors itu di SMP ya, satu kelas itu 3 hari ya kelas aku itu.
Nggak pernah ada dalam sejarah anak SMP 2 waktu dulu yang diskors anak laki. Jadi karena takut orang saling bikin memalsukan tanda tangan orang tua. Si ini dibikin sama si ini, tapi orang jago ada kan, yang tukang meniru-meniru itu, wah gila, keren banget, ngikutin kayak gitu. Jadi 3 hari itu kita tetap sekolah, datang sekolah gitu, bawa gitar, di luar aja, di luar kelas gitu, gue nyanyi-nyanyi. Mau jadi apa Anda sebenarnya sekolah seperti itu? Saya juga tidak tahu, tetapi setelah dilihat-lihat sampai sekarang, teman-teman saya ya, yang gue pernah juara cepat tepat bertiga nih, aku Seto, Penny sama gua. Iya. Sampai ke TVRI itu. Oh enggak. Gua di sekolah aja di sekolah aja. Gua Seto, Penny itu. Penny udah jadi dokter. Dia sekarang kepala BPOM. Ya. Ya, terus Seto dia juga dokter, dia salah satu guru besar juga di salah satu universitas di Bandung. Gua yang nggak naik-naik. Gua dokter, tapi doktorandes. DRS. Paling nggak ada dokternya. Doktorandus. Zaman gitu. Dulu sarjana ilmu politik atau SIP ini judulnya doktorandes, ya, DRS. Kadang-kadang ada penonton kita yang masih mudaan. Apa maksudnya doktorandes? DRS. Kita ada gap dengan anak-anak gua, makanya gua juga kalau ngelucu di rumah tuh harus dijelasin. Humor bapak-bapak kalau kata dia. Pakai CK, bapak-bapak gitu. Tapi umur bapak-bapak itu ya kids, kids. Nanti akan kalian rindukan. Ya. Begitu udah kita jauh dari rumah, ya pasti kegaringan itu akan dirindukan sih. Iya, itu yang membuat keterdekatan. Jadi seorang ayah itu seperti dia usaha untuk membahagiakan si anaknya, dia melakukan apa saja. Hanya supaya anaknya bahagia. Sama seperti dia, kasarnya sih asal dia bisa sekolah seperti itu, dia jual apapun juga, yang penting cita-cita si anaknya tercapai. Gitu. Sama. Dia juga berusaha untuk membuat suasana tuh, karena ada dia sebagai tanggung jawab di situ, kepala keluarga kayak begitu. Nanti anak itu akan merasakannya. Saya yakin sih seperti itu, karena aku juga ngerasain bahwa peran seorang ayah juga yang sangat luar biasa. Begitu. Lu deket sama bapak? Enggak, justru. Atau mana sama ibu? Sama ibu. Kan yang gue inget soalnya lu sangat deket sama ibu. Sama ibu. Ya. Dan ibu dulu nih ya, kalau teman-teman ada di Bandung pada zaman waktu itu. Aku kuliah sih sebenarnya Kang Den udah lulus ya pada saat itu. Cuma masih melegenda lah itu, loteknya paling enak Santero si Mama Bandung itu. Raya. Kalau beli lotek mamanya Kang Den. Jadi si Mama itulah yang ngulek bumbunya. Sampai gue jadi sarjana, gue masuk Unpar juga. Itu sebenarnya karena si Mama itu. Dagangan. Dan sebenarnya kalau gue sampai sekarang bisa berhasil itu bukan karena gue, tetapi ada doa-doa orang tua di sepertiga malamnya dia bersujud hanya untuk meminta supaya anak-anaknya itu berhasil. Itu aja. Keinginan orang tua itu ternyata sederhana, dan itu aku rasakan sekarang. Oh, ternyata begitu ya. Makanya ketika anak-anak rata-rata, apalagi perempuan, begitu melahirkan anak pertama, dia ngerasa banget begitu banyak dosanya sama orang tua, terutama ibu. Karena apa? Melahirkan itu sakit, antara hidup dan mati, dia harus berjuang seperti itu. Tetapi kita tidak pernah merasakan, kita malah ngelawan kayak begitu. Begitu kita ngerasain seperti itu, baru kerasa tuh, oh ibu. Dan makanya segala-segala ibu. Makanya kalau di Islam tuh di ibu tuh sampai disebut hanya sampai 3 kali, baru setelah itu bapak. Karena memang peran ibu adalah, kalau di keluarga juga sama. Jadi kepala sekolahnya adalah orang tua, yang menginikan menghaluskan hati semua itu adalah si ibu. Bapak tuh ketegasan, muncul seperti itu. Iya. Makanya sayang sekali kalau misalnya ada teman-teman yang satu saat karena emosi, gue ngerasain lah. Gue pernah pisah gitu, cerai seperti perkawinan itu. Iya. Ya, itu pasti akan melukai si anak itu sendiri. Anak-anak yang tidak berusaha itu akan terlukai dengan seperti itu. Tapi kan jadi guilty feeling itu pasti ada. Jadi lu punya guilty feeling terhadap Orin ini anak pertamanya Kang Denny ya. Tapi gue kan bilangin ke Orin kalau misalnya gue tuh punya perasaan seperti itu, tapi dia ngerasain juga seperti apa. Dan ada satu hal yang gue rasain dalam diri dia, bahwa dia tuh tidak mau mendapatkan pertolongan gue banyak gitu. Dari dulu kayak gitu. Dari mulai SMP nih. SMP dia masuk ke mana? Mau SMP 7. Kata gue, enggak, kamu nggak mau pindah ke SMP 2? Gue kan nyariin yang bagusnya lah. Kata dia, enggak, aku di SMP 7 udah oke gitu. Terus masuk ke SMA 10. SMA 10 dia, kamu nggak mau pindah ke SMA 2 kayak gitu? Gue berusaha gitu kan. Kata gue, enggak perlu kayak gitu. Sampai ketika dia mau masuk, kan gue berharap nih, ngobrol lah sama si anak ketika dia mau masuk kuliah. Rin, mendingan kamu masuk SBM ITB.
Kataku, di sana kan kamu bisa punya teman-teman. Kata dia, enggak Pak, aku mau masuk ke lautan. Kenapa kamu masuk ke lautan? Pak, 2/3 dari Indonesia itu adalah lautan dan itu belum dieksplorasi. Padahal yang namanya energi itu sebenarnya bisa dieksplorasi dari sana. Jadi idealisme sama ininya tuh ada di dalam diri dia. Gue kan nggak ngalah dong, udah kayak gitu. Ya udah terserah lah. Tapi kan dia tuh idealisnya yang luar biasa. Jadi ketika dia udah, harusnya tuh dia cum laude, maksudnya tuh 4 tahun harus sudah selesai itu sebenarnya dia. ITB kan? Bukan, akhirnya? Di Unpad. Di Unpad. Okay. Dia udah selesai, cuman karena ngelawan sama sama dosennya. Enggak, ini karena apa yang dia bawa, si skripsinya itu ternyata terlalu banyak literasinya sedikit. Oh. Jadi dia harus nyari lagi kayak gitu-gitu. Nah, dia berusaha untuk menyempurnakan itu karena keinginannya yang kuat itu kan. Kalau kita mah udahlah ngapain lah. Karena di depan ini kita ada tantangan yang lebih besar lagi. Ketika kita lulus, kataku udahlah, nggak bisa, aku mau ini. Udah selesai lulus lah ya, dia udah lulus. Ketika masuk S2 tiba-tiba, Pak, kayaknya aku tertarik dengan SBM, kayaknya aku S2-nya SBM aja. SBM, S2. Yang tadi lu udah bilang. Terus waktu itu ngapain? Sementara aku berusaha untuk dia linear. Karena aku pengen dia jadi dosen. Iya. Kalau jadi dosen tuh kataku paling nikmat orang tuh kalau jadi dosen. Karena apa? Otaknya dia tidak akan pernah tumpul. Karena dia belajar ilmu itu sendiri berkembang. Itu kan belajar lagi. Iya, karena kan ilmu berkembang kan. Ada yang baru, ada orang-orang yang simposium lah 3 bulan karena ada pembaruan untuk ilmu ini. Itu kan terus berkembang sehingga dia menolak kepikunan itu. Dan secara keuangan juga, maksudnya secara hartanya sendiri juga tidak akan kekurangan kalau misalnya jadi dosen gitu kan. Cukup-cukup saja. Tapi penting bahagianya ini. Karena gue ngajarin si anak, jangan pernah nyari kekayaan, tapi carilah kebahagiaan. Jadi kamu harus kerja di passionnya kamu sendiri. Karena kalau kamu kerja di passion kamu sendiri, si energi itu akan ada di sana. Dan dia akan berkembang. Jadi apapun juga gitu. Jadi tunggu sebentar, lu bisa ngomong gitu karena lu mengenali anak lu yang pertama ini, Kang Den. Memang tipe orang yang perfeksionis yang menurut lu bisa menularkan ilmunya ke orang lain. Makanya lu arahin pikirannya linear, kan udah dosen gitu. Waktu dia kuliah di Unpad aja, dia udah jadi guru di bimbel. Asdos. Bukan guru, di bimbel. Di bimbel dia guru bimbel, dapat duit dia tuh. Udah kelihatan lah ya. Maksudnya itu kan bagus. Dan dia ketika nerangin ke adik-adiknya itu, adik-adiknya tuh jelas banget. Oh gini ya, ini lebih mudah gitu dia. Dia tuh punya ininya si photographic memorinya tuh cepat ngelihat kayak gitu dah. Dan dia bandingin sama adiknya yang 2 ini, si Orin itu IQ-nya emang lebih tinggi dia. Si adiknya ini 2 ini biasa-biasa aja. 1-2 Adis sama Laskar. Tapi Adis itu punya garis lurus yang kata aku tuh fokus. Jadi orang-orang sampai akhirnya aku bilang sama si Orin itu, yang dicari sama orang-orang nanti bukan orang yang serba bisa. Karena dia kan bisa ngelukis, bahasa Jepang bisa. Dia menonton sinetron Korea aja bisa ngerti. Dia ngerti karena ada dasar-dasarnya kan bahasa tapi dia cepat nangkep gitu. Iya ngerti kayak gitu, cepat ngegambarnya juga bagus kayak gitu. Dia tuh cepat kalau kata yang dicari sama orang bukan orang yang sekedar bisa, tetapi orang yang ahli. Itu penting. Expert itu penting. Karena spesialisasi di zaman sekarang ini akan kelihatan. Dia akan jadi sesuatu. Nah, kalau Adis itu fokus. Satu bidang. Dia tuh kalau udah fokus. Adis ini anak kedua ya, guys. Jadi dari pernikahan pertama lahirlah Orin, kakak paling tua nih, udah sampai S2 udah lulus. Lalu di pernikahan kedua ada Adis, ada Laskar. Sama sekarang yang paling anakku yang bonus track nih. Bonus tracknya ada Umar. Oke. Jadi Adis lebih tipe fokus. Dia fokus. Tapi mungkin beda generasi juga. Sebenarnya enggak juga. Berapa? Sekarang Orin 29. Nah, berarti kan dia masuk milenial paling buncit tuh, paling terakhir. Sementara Adis ini kan Gen Z. Memang Gen Z beda loh. Nanti beda lagi masih Umar tuh, generasi Alpha. Ini yang jadi permasalahan sebenarnya kan karena Adis tuh lebih fokus, itu jauh lebih penting. Karena lebih lebih tajam. Dia tahu apa yang dia tuju gitu. Ya itu nggak gue lihat juga di anak-anak gue. Jadi tipe yang I know what I want. Iya. Aku maunya ini. Tapi nggak bisa juga. Nah itu gue tidak bisa memberikan ruang terlalu banyak juga ternyata. Tetap gue harus ngarahin. Jadi teman gue Lutfi nih. Si Lutfi bukan dokter ya. Si ibunya dokter. Anaknya 3-tiganya dokter.
Sama kayak Aisyah Dahlan tuh, anak-anaknya dokter semua tuh kayak gitu. Ternyata bukan hanya karena si ibunya dokter, tetapi 1-2 itu sebenarnya dibuat sama si ibunya untuk ketika dia masih SD SMP itu udah diajakin praktek tuh, dibawa tuh. Oh, ternyata menyenangkan ya. Terus ngelihat suntikan tidak menyeramkan seperti itu tuh memberikan gairah tersendiri, dia diperkenalkan ini pekerjaan ini. Sehingga dia membentuk afirmasi ke dalam dirinya bahwa suatu saat gue harus jadi dokter nih. Menanamkan yang seperti itu dari awal. Jadi banyakkan anak-anak sekarang adalah ketika dia 2-3 SMA atau kelas 11, 12 itu baru dia harus dia bingung, gue mau kemana. Padahal sebenarnya harusnya telat udah maksudnya kalau afirmasi itu penting. Maksudnya dari awal dia masih kecil. Dikasih jalan tuh seperti itu, dia akan ketemu. Si Adis tuh kan pengennya jadi dokter sebenarnya. Jadi ketika dia tidak diterima di UGM itu dia kecewa. Pas di sini tuh nangis dia. Tapi dia udah fokus, karena dia fokus. Pokoknya di kesehatan aja. Kalau nggak itu aku nggak bisa iniin lagi. Dia maunya khusus bidang kesehatan. Di bidang di kesehatan. Akhirnya kan kuliah apa? Di farmasi UI dia. Farmasi. Akhirnya keterima di UI dia, dapat undangan. Jadi lumayan gabut tuh dia. Teman-temannya ada dia tuh satu kelompok. Jadi gue belajar masalah pendidikan itu sebenarnya dari Adis. Ketika Adis secara perkembangan. Belajar masalah pendidikan apa parenting? Pendidikan ini. Pendidikan. Jadi gue lihat Adis ketika dia masih SMP di Lab School Kebayoran sampai dengan SMA di Lab School Kebayoran. Gue ngelihat cara guru-guru di sana memberikan ini tuh, ternyata gue pernah bilang ke mereka bahwa menjadi guru sekarang itu sebenarnya lebih sulit. Kenapa? Karena apa? Karena kalian mau cari ilmu dimanapun juga, lu buka Google, ada semua, apapun juga. Tetapi bagaimana menggairahkan anak-anak untuk mencari ketidaktahuan mereka itu, untuk terus digali terus supaya ketidaktahuannya itu menjadi sesuatu. Di situ intinya. Nah, orang-orang di sana, gue ngebayangin lah SMA itu, gue ngelihat Parisang tuh kepala sekolahnya si Adis di SMA itu. Dia masuk jam 7 ya, kalau setengah 7 dia udah di pintu gerbang. Sama dia mengikuti Pak Arif Rahman waktu dulu. Say hello sama anak-anaknya, memberikan semangat. Pagi, selamat pagi. Anak-anaknya semangat itu. Oh gitu, ternyata gue diperhatiin sama apa. Itu yang membuat sekarang. Makanya kalau ngelihat prestasinya di Lab Sky ini dari belasan gitu di nasional, sekarang dia udah menduduki peringkat ke-6. Duar, hebat banget. Jadi lu puas banget sama sekolahnya anak-anak di masa usia segitu. Dia mendapatkan sesuatu hal yang dibutuhkan, yang pas dengan porsinya itu, dan memberikan emang si anak-anak itu fokus. Si teman-temannya tuh yang gengnya itu kan di SMP nih, geng SMP tuh ada 6 orang termasuk si Adis. Si 5 ini belum keterima nih. Jadi ketika digejot untuk UTBK dulu tuh dia barengan sekolah, jadi nginep lah si Adis bisa seminggu tuh di Depok di satu rumah, ditentir untuk kayak gitu-gitu. Tentir, aduh bahasanya. Iya, kayak bahasanya harusnya apa dong sekarang? Ditentir. Dia di apa ya? Apa sih bahasanya? Diberikan pelajaran terus menerus gitu. Namanya tentir kalau dibagi ya. Dihajar sampai mereka UTBK semuanya. Tapi alhamdulillah. Drill ya, di drill. Tapi alhamdulillah, maksudnya tuh teman-temannya tuh 1, 2, 3, 4 di kedokteran, satunya lagi di ilmu komputer kalau nggak salah. Di UI. Tampak dari kisah-kisahnya Denny Chandra ini, memang dia ayah yang cukup hadir lah kalau menurut aku gitu. Insya Allah. Lo mau terlibat dalam kehidupan anak-anak lo, dan ya gue seneng sih sebenarnya gini. Denny Chandra itu adalah mentor buat kami-kami yang di bawahnya ya. Bahkan saya yang bukan anggota dari P-Project atau Project Pop pun bisa merasakan hal itu sebenarnya. Padahal saya cuma adik kelas sesama seniman di Bandung. Iya. Abis itu tapi dekat lah. Deket ya. Terus abis itu kita sempat kerja sama lama nih, kita nge-MC bareng zaman Sang Bintang SCTV, terus juga di Indosiar kan kita juga Istana BBM sama Cak Lontong, Abdel, zaman almarhum Taufik Safala sama Olga iya. Almarhum Olga bener ya, di situ ya startnya ya, Olga Syaputra iya. Nah jadinya aku sendiri ngerasa nih guys, kalau aku tuh nggak cuma kerja bareng Kang Denny, tapi karena kita dulu sama-sama dari Bandung, aku merasa lebih bisa nyender ke dia dan nanya gitu. Nggak hanya tentang karir, juga tentang kehidupan. Seperti gue inget banget waktu itu gue masih 30-an awal, dan gue kecewa banget nggak dapet satu job
Gue inget banget tuh gue lagi sensi-sensinya, terus tiba-tiba muncullah dia cuma ngomong gini. Ingatnya, manehnya, nggak semua pekerjaan yang datang kepada lo itu adalah rezeki. Iya. Ada juga yang sebenarnya itu ujian. Ujian. Gitu. Semua ujian sebenarnya. Di situ gue ternyata jangan dikejar semua job kalau memang bukan, terus kita paksa, nggak taunya ketika itu menjadi ujian, apa kita udah siap apa belum gitu kan. Kalau belum siap jadi sesuatu yang dilematis lagi, nah kita udah siap belum untuk mencari jalan keluarnya dan yang lain-lain. Karena akan berefek gitu. Dan satu hal yang sebenarnya gue selalu tanamkan di dalam diri aku adalah ketika bahwa keberhasilan sebuah generasi adalah ketika dia melahirkan generasi di bawahnya itu lebih baik daripada dia. Itu sebenarnya tujuannya itu. Jika semua orang tua punya pemikiran seperti itu, seluruh Indonesia, kamu dalam 1 dekade Indonesia maju bersama-sama secara kualitas. Itu maju karena dia harus membangun si anak-anak ini, karena kita ini sekarang yang sebenarnya udah waktu tuh berapa tahun lagi lah kita dikasih kesempatan seperti itu. Tapi ada anak-anak yang harus memperjuangkan dengan teman-teman yang lainnya. Makanya gue ngedidik anak percuma, misal bukannya percuma juga ya. Gue sekolahin si anak-anak gue keluar negeri, tetapi gue tidak membangun si anak-anak yang ada di sini juga sama. Jadi ketika dia pulang, mindsetnya beda. Dia frustasi lagi akhirnya. Aduh, lama lagi gue harus nyerang ini. Jadi kalau mau maju, majulah bareng-bareng gitu. Jadi lu kalau misalnya, jadi nggak sekolah tinggi-tinggi di luar, pas balik frustrasi. Kenapa teman-teman gue begini orang Indonesia? Lambat-lambat lagi. Makanya kalau mau maju, majulah bersama-sama. Dan sekarang adalah waktunya. Dan waktunya kita menemukan karakter bangsa untuk anak-anak yang sekarang ini seperti apa. Lu bayangin aja sekarang tuh anak-anak tuh dengan gadget yang seperti ini, bukannya kita mendapatkan hal-hal yang positifnya. Kalau gue lihat justru lebih banyak negatifnya. Ini berbahaya. Bikin assignment udah pakai ChatGPT, ya apa-apa AI sekarang. Itu yang jadi akan ke depan ini kita akan ngadepin yang namanya si artificial intelligence. Itu akan mengganggu beberapa pekerjaan. Semua udah dipergunakan seperti itu. Akhirnya kita hidup tuh, inilah yang sebenarnya kita harus, tidak semua teknologi yang hadir itu kita harus terapkan. Kita hanya menghadirkan sekarang teknologi yang sesuai dengan kondisi kita, bisa ngebangun. Karena kebahagiaan itu sederhana. Satu, lu mulai menyederhanakan pemikiran aja, ekspektasi yang seperti itu. Udah, nggak usah terlalu banyak pengen ini, pengen itu, pengen ini. Udah. Ya kan ngelihatnya banyak, tinggal swipe, lihat, terus semakin banyak stimulan kan. Ini bisa gini loh ternyata, bisa gini. Jadi bercabang. Itu dulu justru yang membuat itu semua tuh pemikiran kita akhirnya tuh bahwa dengan sebuah kemajuan itu memperlihatkan kita bahwa kita tuh orangnya. Sebenarnya enggak. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam diri kita sebenarnya. Orang nggak akan tahu, lo bodo amat lah. Lo mau, ya karena yang tahu kebahagiaan itu adalah kita sendiri sebenarnya. Kalau misalnya kita dikejar-kejar yang seperti itu, harus ngejar teknologi yang seperti itu. Lo lihat gue pakai iPhone 12. Pakai buat apa? WA. Lu buka palingan TikTok. Apakah semua yang ada yang kemampuan yang ada di handphone tersebut kamu pergunakan? Tidak. Enggak. Ya, paling berapa persen? Enggak. Hanya pengen kelihatan aja siapa saya. Enggak penting padahal. Ego-ego yang seperti itu yang membuat orang sebenarnya terjerumus dengan yang namanya materialistis itu. Gue baru mau ngomong pinjol. Terjerumus dengan yang namanya pinjol. Lalu kemarin juga orang-orang kan mau nonton Coldplay sampai pinjol lah. Bermain dingin. Soalnya bahwa kalau nggak nonton Coldplay itu lu ketinggalan gitu. FOMO. FOMO tuh artinya apa tuh? Fear of missing out. Iya. Kudu nama JOMO. Kalau joy of missing out. Harusnya lu malah bersuka cita ketika lu nggak berbondong-bondong ngikut tapi sebenarnya buta kan gitu. Makanya kadang-kadang kita ngelihat yang mainstream itu kadang-kadang juga belum tentu baik gitu. Justru orang-orang yang nggak mainstream itu dia punya keahlian tersendiri. Ya tapi kan orang-orang itu ngerti dia siapa, identitasnya. Nggak semua orang mengerti loh identitas dan tujuan. Nah itulah mengenalkan diri kita itu adalah yang sebelum kita mengenal orang lain, kita kenali dulu diri kita ini siapa, keinginan kita tuh mau apa yang bisa kita ngembangkan. Orang itu harus jadi orang yang hidup itu adalah sebenarnya kalau di aku tuh mengharapkan ridhonya dari Allah. Allah tuh ridho aja pokoknya. Caranya gimana sih? Ya dengan jalan kita juga ridho dengan ketentuannya Allah. Jadi ketika kita digini ridho, bersyukur tuh seperti itu. Itu semua tuh memberikan sebuah pemahaman ke dalam diri kita bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Tapi itu butuh umur juga nggak sih, Kang? Mungkin ya. Tetapi makanya ketika aku kalau ngelihat anak-anak yang berpikirannya udah jelas
mantap di depan, umurnya sekitar 30-35, itulah sebenarnya yang jadi calon pemimpin nantinya. Kalau misalnya kayak gua umuran segini udah mulai 60 gitu terus ngomongnya kayak gini, alah wajar lah, sebentar lagi juga lu. Lagi sekarang tuh kan berjalannya udah lagi bukan berjalan ke mall, lebih lagi berjalan ke kuburan kan. Udah tinggal tak dar gitu kan. Udah. Dan lu merasa masuk fase aki-aki berarti ya? Enggak juga, kalau gue masih aki-aki muda. Gue tuh semangat karena gue masih semangat. Makanya ketika ngelihat anak-anak, aku selalu memberikan sebuah semangat sama dia bahwa gue tetap harus memberikan sesuatu kepada mereka. Jadi kualitas itu adalah ketika gue berbarengan dengan anak-anak, gue berusaha untuk menjadikan diri gue tuh berarti untuk mereka. Kehadiran gue tuh ada gitu di situ. Jadi balik lagi ke identitas. Jadi identitas seorang Denny Chandra tuh apa? Lu sarjana ilmu sosial politik dari Universitas Parahyangan. Kita satu alma mater ya. Dr. Andes tadi ya, Dr. Andes. Tapi lu juga adalah komedian sebenarnya. Lu bahkan membuat grup dulu dari Padiangan menjadi Pi Project, dan dia sudah membuktikan sih ketika dia bilang kita harus melahirkan generasi di bawah kita yang lebih bagus lagi. Buktinya dia menanamkan benih, mendirikan Project Pop ya, yang adalah adik-adiknya nih dari Project Pi pada saat itu. Pi Project apa Project Pi? Project Pi ya sama aja sih sebenarnya, Pi Project. Soalnya ada diterangkan menerangkan BMD nih yang mana? Sebenarnya Project Pi biar sama dengan Project Pop gitu. Oh ya, Project Pi. Project gitu Pop kan pun lahir juga dalam sebuah, itu gue udah apa ya namanya itu, hak prerogatif lah. Jadi kalau kata orang, yang bilang harus ada. Harus ada, dan gue yang milih semuanya. Semua konsep ini adalah gue. Jadi yang melahirkan, membidani si Project Pop itu gue. Bahkan yang bikin pun lu sendiri. Iya, semua si anak-anak itu yang gue pilih 1, 2, 3 itu semua gue yang pilih. Karena itu akan jadi tanggung jawab gue terhadap teman-temannya mereka. Ya. Kenapa gue nggak kepilih? Padahal banyak teman-temannya. Iya dia. Kan ya. Waktu itu kan kayak sanggar kan. Makanya kenapa gue ini seolah-olah gue tuh lebih sayang ke dia. Enggak, gue liatin nih, karena dia punya gini-gini. Dan apa yang gue omongin terbukti kan. Ya. Semuanya sudah ada seperti itu. Dan yang gue banggain adalah sebenarnya karena pengaruh teman-teman seperti itu. Orang mungkin tidak pernah melihat BPIP ini, nggak pernah ngelihat. Kalau yang namanya Project Pi atau Pi Project itu adalah kumpulan kecil dari NKRI itu ada di situ. Gimana tuh maksudnya? Berbagai suku dan bangsa lihat, itu maksudnya? Bataknya ada, Manado ada, Jawa ada, Padang ada, Sunda ada. Iya. Terus agamanya beda-beda, ada Katolik, ada Kristen, ada Islam. Apa kita membicarakan masalah-masalah itu? Nggak ada. Yang kita bicarakan adalah karya. Iya. Bagaimana karya itu bisa menyatukan kita semua dengan yang lainnya. Itu intinya. Karena ketika gue buat waktu dulu, gue memang bukan untuk mencari nafkah di proyek ini, tapi mencari berkah. Jadi alhamdulillah, walaupun sekarang udah nggak terlalu banyak, gue sama teman-teman yang lain tuh masih dekat seperti itu. Karena ternyata kenikmatannya adalah ketika kita masih bisa bersama-sama dengan teman-teman yang dulu, yang tahu kita seperti apa. Itu jauh lebih nikmat lagi. Jadi lu bangga dengan adanya Project Pop ini ya? Gue bangga dengan ada Project Pi, dengan Project Pop. Gue seneng, gue menikmati gitu. Dan apa yang gue ini tuh, nah sekarang gue lagi menginikan dengan Paski. Nah ini baru gue mau ngomongin nih. Jadi identitas lu tadi adalah si Dr. Andes yang punya cita-cita untuk membangun generasi di bawahnya agar lebih baik lagi. Sudah terbukti salah satunya dengan ada Pi Project, lalu melahirkan Project Pop. Dan lately ya akhir-akhir ini aku lihat Kang Den tuh semangat banget kalau ngomongin Paski. Paski itu adalah Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Iya, itu sejak kapan lu? Ketuanya itu Pak Jarwo tuh. Gue tuh sebenarnya semangatnya adalah ketika apa? Paski itu dianugerahkan seorang ketua umum seperti Pak Jarwo. Karena dia itu tulusnya minta ampun. Itu yang membuat gue semangat gitu, ngebantu dia. Ayo, dorong aku. Jelas karena dia tulus, dia tidak pernah punya ambisi pribadi untuk seperti dia dekat dengan yang lain dekat. Dia betul-betul menjadi pemersatu di Paski itu sendiri. Makanya gue nggak tahu kalau bukan Pak Jarwo waktu itu tuh. Dan Pak Jarwo itu ya keberkahannya gitu, selalu ada yang nolong. Gampang, dimudahkan semuanya. Dari berapa Pengda bisa tumbuh sekarang menjadi 16. Ini sekarang di Bali lagi kita mau buat Pengda yang baru lagi. Jadi, yang ke-17-nya. Ini ke Bali dalam rangka mau membuat Paski Pengdanya. Pengda Bali. Jadi dengan demikian tuh sebenarnya organisasi profesi itu sebenarnya harus ditambahkan. Karena apa? Vokasi itu juga penting. Kalau semua orang mau jadi ilmu pengetahuan, enggak semua orang bisa ngikutin kayak begitu. Kalau misalnya kita tahu sekarang ya, orang-orang yang lulusnya A, dia jadi kayak ini, jadi apa?
jadi dosen juga kayak seperti itu. Yang ngembangin si ilmu itunya sendiri di Indonesia tuh sendiri nggak jelas. Tapi kalau vokasi itu banyak sebenarnya yang bisa melahirkan orang-orang yang bisa kita muncul dari medsos-medsos yang lain. Oh ternyata dia bagus suaranya seperti itu. Hanya tinggal memoles bagaimana menjual yang seperti itu. Cuman sekarang masanya kita lagi terbuka kan. Jadi bukan hanya di Indonesia saingannya kita, luar negeri juga jadi persaingannya juga. Udah pasar bebas memang ya, sudah sangat pasar Tetapi bebas. paling tidak kita yang mengetahui lingkungan kita di situ, seharusnya kita bisa berjualan juga di situ. Nah, gue berharap Paski itu punya satu bahwa pelawak itu menjadi bahwa bukan sesuatu hal yang kayaknya tuh ngapain lu jadi pelawak, lu mau jadi hidup jadi apa. Sebenarnya setiap orang kalau dia mau mengolah itu semua dengan fokusnya dia yang ada seperti itu, semua jadi pada saatnya. Pasti jadi, cuman dia tinggal nunggu aja. Kalau kata Abdel, semua akan lucu pada saatnya. Pada saatnya, akan lucu pada saatnya, iya. Ada musimnya kita bisa lucu, ada musimnya kita cuma mancingin orang biar dia yang ngelucuin gitu ya. Itu nge-balance tuh kayak begitu. Tapi lu ngerasa itu dalam karir lu selama ini? Karena dari dulu kan orang taunya Denny Isur, bahkan sering dipanggil Denny Isur, disangkanya satu orang. Gini, halo Mas Denny Isur, loh ini saya Denny, ini Isur gitu. Dua orang yang berbeda gitu kan. Nah, kalau gua kan karena kenal kalian berdua kakak-kakakku ini kan, aku tahu biasanya Isur yang memang tukang lambungnya, lu yang smash-smashin gitu kan. Nah, bagaimana ketika akhirnya dalam perjalanan kita nggak ketemu orang yang kayak gitu loh? Sebenarnya kita bisa menjalin sebuah chemistry itu tidak dengan satu, bisa dengan siapapun juga. Yang paling penting ketulusannya dulu dibuka. Jadi kita tidak punya ekspektasi atau pretensisi atau mencurigai seseorang untuk jadi kita polos aja. Dengan niat baiknya kita seperti itu, si auranya pasti akan ketemu. Ini kalau udah jahat juga misalnya lu pasti tahu lah. Ini nggak bener nih firasat itu, dan lu jangan ngebohongin juga firasat. Kalau ketika itu kalau misalnya kita punya hati yang baik nih ya, nggak pengen lu nggak punya ini, nggak punya prasangka sama orang, nggak punya ini kayak gitu, itu hati kita tuh bersih. Dan yang namanya Allah itu menyentuhnya melalui hati itu. Lu disentuh, hati-hati gitu. Nah kita udah tahu tuh, ini nggak bener nih kayaknya. Itu udah diselamatkan sebenarnya. Tapi kalau kita berjejal dengan keinginan yang ketutup semuanya, karena susah masuknya kan. Tapi kalau begitu kosong, makanya kalau lu mencintai harta, yang namanya anak, istri, itu semuanya digenggam di sini aja, di tangan aja, karena semuanya akan lepas. Biarkanlah lepas gitu. Yang di sini kan cuman hanya Allah aja, pencipta kita lah yang ada di sini ini. Jadi sisakan di situ. Udah, ini melepas semuanya juga. Kita pasti akan berpisah. Iya. Yang membuat kita banyak orang sakit hati di dalam tidak kecewa atau nggak bahagia karena rasa memilikinya terlalu tinggi. Berarti gini, Denny Chandra yang aku kenal dari dulu tuh kayaknya selain otaknya pinter ya, kalau bahasa Inggrisnya mah witty ya. Witty, jadi lu duduk ngobrol sama siapapun juga, lu bisa nangkap. Terus lu bahkan bisa membuat itu menjadi sesuatu yang lucu dan menyenangkan, dan dia selalu ditunggu-tunggu gitu dalam meeting. Dan kita bahkan pernah bikin travel bareng. Oh iya. Pernah hilang juga duitnya ya itu ya. Hilang duit kita. Dan kita ketawa bareng-bareng juga setiap meeting, kok nggak ada hasilnya gitu. Kita juga pernah ada dalam masa kelam seperti itu, yang belajar berbisnis lah saat itu. Jadi ingat sih ya gue. Tapi gue selalu melihat lu sebagai orang yang kalau bahasa Inggrisnya tuh not easily offended, nggak gampang sakit hati, never take it personal, seorang Denny Chandra. Apakah benar? Enggak, kalau lu nyimpen di dalam hati itu akan ngeganggu semuanya, karena semua kejadian itu sudah ada garisnya. Semua lepaskan yang seperti itu, karena itu suatu saat mungkin itu adalah melebur dosa-dosa kita dulu, mungkin dulu juga kita secara tidak sengaja gitu. Jadi kalau misalnya lu cari yang misalnya filosofi. Kalau gua tuh lebih ke feel love Sufi. Oh, Sufi, oke. Feel love Sufi. Jadi benar-benar untuk usahakan diri lu tuh menjadi Sufi yang udah nggak punya punya keinginan lain selain untuk berserah diri gitu. Dan membangun sesuatu hal yang menjadi orang yang bermanfaat di sekitarnya. Udah itu aja. Gini mungkin maksudnya ya. Berharap boleh, ekspektasi jangan gitu. Ulah. Kalau berharap itu sebenarnya sudah ada kata harap di situ. Harap itu udah ekspektasi sebenarnya. Jadi sebenarnya lepaskan aja.
Kita berpikirnya gini. Tapi masih kita punya planning, nggak boleh punya harapan saya mau ini nanti berhasil misalnya. Saya mau. Makanya itu semuanya diserahkan sama yang di atas. Biarkan kalau memang ini akan menjadi kebaikan, pasti itu akan berkembang. Tapi kalau ini nggak menjadi kebaikan, itu serahkan aja semuanya. Makanya kalau kata gue tuh ada beberapa yang harusnya kita rubah dalam cara berpikirnya. Misal, gue pernah bilang apa ya? Oh gini, kita hanya menjalankan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Nah kita balik. Sekarang Tuhan yang menjalankan, kita yang menentukan. Apanya yang kita tentukan? Karena semua jalan Tuhan itu baik. Lu nggak usah harus milih-milih, jalan Tuhan itu baik pasti. Kita yang tentukan. Sekarang gue mau ikut tuh jalannya Tuhan. Udah gitu doang gitu. Nah itu dibalik dulu. Jadi kita ke kitanya yang iniin gitu. Walaupun Biar Tuhan menjalankan. Iya, karena jalannya Tuhan itu semuanya baik pasti. Ya, kita yang menentukan. Lu mau ikut Tuhan atau lu mau bebel sendiri? Ya gitu itu ya? Terserah. Lu mau ketinggalan ya gitulah. Jadi itulah lebih memudahkan lah gitu. Lebih menginikan ke kita bahwa paling berpikirnya gini, kita adalah bukan apa-apa sebenarnya. Udah aja. Kita tuh kecil. Seperti apa ya? Remahan korong. Korong aja udah kecil, Kang Den. Bayang upil aja kecil ya, korong aja kecil. Ini ya? Sekarang remahannya kebayang. Ya maksudnya nggak ada artinya gitu, maksudnya ada artinya. Udah lepasin yang seperti itu. Jadi kita ketika orang menghina kita juga kita udah nggak sakit hati, nggak akan sakit hati udah. Nempel. Tapi ada juga korong yang keras juga. Iya ada. Lu kalau pas dipotek gitu sampai keluar air mata loh. Bener pernah nggak lu? Ya enggak itu udah luka hidungnya. Iya makanya nempel terus pas begitu luka sampai berair air matanya. Karena itu sakit. Bulu hidungnya kecopot. Makanya bulu hidungnya jadi si kotorannya itu nempel ke luar biasa ya. Copot. Dari sebuah filosofi sampai ke korong. Nah sekarang filosofi dari korong itu sendiri apa sebenarnya? Filosofi dari korong itu perlu loh. Dika, korong apa bahasa Balinya Dika? Upil. Upil itu apa? Kotoran hidung. Upil kayak dia agak palsu emang dia sebagai orang Bali. Saya tuh orang Sunda. Kalau di Sunda disuruh diem itu seperti jadi kalau disuruh diem kayak anjing. Iya, cicing. Ya kan? Cicing. Ya, kalau di Bali bilang cicing tuh anjing. Cicing tuh anjing. Iya. Cicing sia. Hah? Ke gua lo? Iya benar. Tunggu bentar. Speaking of anjing. Gini ya. Kayaknya kalau zaman kita tuh ya, kalau kita bercandaan, apa kabar anjing gitu kan ya. Apa nyet gitu misalnya nih. Terus kita bawa, maaf ya guys ya, coba ini dipahami dengan paradigma yang lebih lebar gitu. Lalu kita bawa dalam karya lah misalnya, entah kita bikin skit atau apalah gitu ya. Itu tuh lucu di zaman kita. Atau misalnya kita ngatain, wah lu ngajakin dia, emang dia bisa apa? Orangnya segede termos misalnya gitu ya, cuma kecil, misal segede termos kecil gitu. Tapi kalau zaman sekarang ya, apa-apa tuh jadi salah gitu. Jadi kalau mau ngomong jadi takut ngelucu gitu, ngerti gak sih? Takut ngebanyol. Itu sebenarnya ya yang menjadi sebuah apa ya namanya? Harusnya kita tuh belajar dengan pelawak-pelawak dulu. Makanya dulu tuh pelawak-pelawak tuh disatu-satuin tuh. Jadi nggak orang Sunda semua tuh. Bagio ada Firmannya yang orang Sunda gitu. Ada Holik yang orang ini, ada Ron yang Ron orang Padang, ya. Darussamin yang orang Bataknya. Disatu-satuin supaya si budaya itu lebur, menyatukannya itu dengan ceng-cengan. Oh iya. Seperti kayak gitu dengan budaya Indonesia kan ceng-cengan. Orang Sunda ngomong naon, neon gitu-gitu tuh. Emang itu, lampu bang gitu. Itu keterdekatan itu muncul bahwa dari hal-hal bercanda yang seperti itu muncul yang seperti itu, bukan menghinakan satu suku dengan lainnya. Ini yang sensitivitas yang seperti itu yang seharusnya dibangun. Nah, BPIP itu sebenarnya harusnya punya pemikiran seperti itu. BPIP itu apa? Badan pokoknya Pancasila lah. Ya. Badan Pembina BPIP, Badan Pembinaan itulah pokoknya. Nanti kita tulis di sini ya. Kita tahu dia apa tapi singkatannya mohon maaf. Oke, terus? Iya, maksudnya tuh punya tentang bahwa kita tuh kan sensitif kalau diaduin dengan politik yang seperti ini karena satu ras dengan di kita tuh nggak ada. Semua orang tuh sama sebenarnya. Makanya kalau misalnya di Sunda tuh lebih banyak ngebuka lah. Lu orang Batak aja tinggal di Sunda, tapi bisa belajar bahasa Sundanya. Itu yang mendekatkan. Karena apa? Kita tuh semuanya sama sebenarnya, saudara aja gitu. Apakah dengan ngebeda-bedainnya seperti itu terus kita ngebeda-bedainnya sendiri? Itu menurut gua tuh apa ya? Ada satu hal yang lu pikiran lu kok
kecil banget gitu. Cepet. Aduh. Sempit. Nah itu ya kata gue, aduh. Nah gue tuh berharap dengan yang seperti ini tuh muncul. Jadi kayak gue sama anak-anak kan kalau ngomong ya kayak gitu, anjing itu adalah kata-kata yang anjing. Love language. Itu adalah cara menyatakan cinta yang iya, love language orang kan beda-beda kayak anjing gitu kan. Dulu mas dirubah lah dengan anjir lah. Iya. Oh gitu. Zaman sekarang anak-anak balik lagi anjir. Anjir lagi ya? Sekarang balik lagi. Dulu jadi, anjir. Lama banget anjir gitu. Terus tiba-tiba ngomong pakai aing. Mereka nggak ngerti kalau di bahasa Sunda aing tuh kasar banget. Iya. Jadi dipakai, aku juga nggak ngerti tuh kenapa. Tapi sebenarnya kalau itu sih tergantung lah. Tergantung kita memang ada karena kasta juga sih yang menjadikan orang tuh harus yang paling penting adalah kita hormat kepada orang tua. Orang yang lebih tua lah lebih hormat lah sebenarnya. Itu kan memperlihatkan kasta bahwa kita kalau dengan si ini yang levelnya ini harus ngomong ini sebenarnya nggak usah juga. Nggak usah selalu harus dipikirkan seperti itu. Yang paling penting adalah makna yang kita mau sampaikan kepada dia nyampe, itu aja udah. Nah itu yang zaman sekarang menurut aku agak susah, karena zaman sekarang kita kayak tebak-tebak buah manggis gitu loh Kang Den sama orang gitu. Jadi ketika kita mau ngebanyol nggak taunya dia tipe orang yang maksudnya gitu? Kita mau ngobrol sama orang jadi hati-hati gitu, ini orangnya kayak gimana ya, padahal kita harus menampilkan diri kita kan. Iya, padahal sebenarnya kita seniman tuh kreativitas kita di sana gitu. Ketika ada di panggung, lalu misalnya kita bikin sesuatu yang interaksi penonton. Zaman dulu tuh rasanya lebih bebas loh Kang Den. Kalau sekarang tuh aku hati-hati banget kayak ya takut menyinggung ini, takut menyinggung ini. Ini ngomong karena warna nanti susah. Karena ada politik identitas itu. Politik identitas itu menjadikan kita terpecah-pecah sebenarnya. Yang salah ya sebenarnya ya sekarang sebenarnya harusnya dibalikin lagi ke semua orang itu ya. Kalau misalnya itu kembali lagi lah mengembangkan keilmuannya masing-masing sehingga punya manfaat. Nggak ada satu ilmu yang bisa berdiri sendiri, nggak ada, semua itu bergantung kepada yang namanya ilmu-ilmu yang lainnya. Kita mau mendirikan rumah, kita butuh seorang arsitek, untuk mendirikannya butuh orang sipil. Untuk meinikan hukumnya kita ada IMB, untuk membaguskan di dalam rumahnya ada interior desainnya. Itu semuanya berhubungan yang seperti itu. Jadi kita tuh nggak bisa ada hebat dengan diri kita sendiri. Enggak. Kalau gue hebat saat ini karena ada orang-orang yang mendukung saya selama ini begitu. Jadi orang-orang yang mensupport dan melengkapi. Iya, melengkapi. Karena kan kita bukan makhluk yang sempurna. Kesempurnaannya adalah dilengkapi oleh teman-teman kita. Sama, yang lain juga saling melengkapi. Iya. Oke. Jadi kita balik lagi ke Paski. Jadi ke sini itu mau meeting, lalu mau mendirikan Paski Bali gitu ya. Dan harapannya apa untuk Paski Bali? Kelucuannya gini, setiap daerah itu punya kelucuannya masing-masing. Kita kan cuma belum nggak tahu aja kayak yang seperti apa. Jadi karena yang sekarang nasional itu adalah dari Betawi misalnya, yang orang-orang yang ada hidup di sana lah misalnya. Padahal yang di luar ini juga lucu sebenarnya. Hanya tinggal teman-teman bisa mengemasnya seperti apa supaya maknanya itu nyampe gitu. Seperti itu. Padahal saya yakin semua orang tuh punya punya sense humornya tuh ada gitu. Dan dia pengen mengungkapkan hal tersebut. Nah kita memberikan ruang itu untuk mereka juga berkembang. Begitu. Luar biasa. Oke Bali, semangat. Karena kita juga lucu dengan cara kita sendiri. Gue mah sekarang udah jadi orang Bali, KTP gas Bali. Ayeuna kajian bahasa Sunda ge. Tapi udah bisa bahasa Bali belum? Untuk sehari-hari ya. Gua masih kasar. Takut gue. Apalagi di sini ada ininya ya. Jadi kalau ketemu yang lebih tua gitu, udahlah daripada cukup matur suksma aja, cukup swastiastu gitu, cukup gitu. Yang lain-lain gak berani gue, takut nanti salah. Ntar dulu aja. Udah mah Batak bahasa Sunda. Sekarang pengen bahasa Bali, gimana sih gitu. Ya tapi nggak apa-apa, lu menjelajah namanya. Menjelajah ya. Oke, Kang Denny, aku mau nanya satu kegiatannya Kang Denny sekarang apa aja? Aku sekarang sama teman-teman Paski, terus lagi buat apa sih namanya? Lagi buat mau ada program baru kayak karena menghadapi tahun politik nih. Kita bikin bukan pencerahan sih sebenarnya. Kita lebih netral lah, maksudnya tuh buat supaya orang-orang tuh bahwa politik itu seharusnya dibuat kegembiraan. Jadi nanti tuh pemilu tuh memang pestanya kita semua, bukannya kita jadi hipertensi dengan iya, karena yang diandalkan mereka ya kita berharap dari kalau misalnya ini 3 yang muncul itu nanti ya tidak saling menjelek-jelekan atau enggak kembali ke belakang mungkin. Gitu. Ini mungkin tinggal tergantung. Anak-anak milenial sekarang tidak peduli dengan mereka ke depanmu seperti apa. Yang dia
lihat adalah bagaimana programnya mereka ke depan ini seperti apa, apakah masuk di akal atau sulit gitu, hanya mengawang-awang, itu aja. Milenial dan Gen Z tahun ini akan memilih untuk pertama kalinya. Iya. Yang anak gua tuh si Laskar. Iya, akan memilih untuk pertama kalinya. Moga-moga nggak inilah dia. Maksudnya aku juga nggak mempengaruhi dia. Tapi mengharuskan. Ya, lu coblos ini gitu. Jadi gue mau udah nggak mempengaruhi dia. TikToknya masih ada ya kita. Gue udah tahu pokoknya dia kalau ngomong kayak gini, oke harus dipancing lagi apa. Jadi lu nggak tertarik terjun politik berarti? Nggak. Kenapa? Gue belajar politik, tapi ke politik yang makanya sekarang. Makanya kan lu dokter Andes politik di sekarang itu belum kondusif menurut aku tuh. Perlu mendidik masyarakatnya itu untuk lebih dewasa lagi. Terutama dari masalah ya itu tadi, karena di kita tuh sangat mudah untuk dioprak-oprek dari mulai kesukuan, agama, sara itulah. Banyak celahnya di sananya. Dan orang-orang di bawah kita tuh secara pendidikan belum semuanya itu merata. Jadi gue berharap sekarang ini adalah pendidikan lah yang akan kita naikin. 20% dari pendidikan yang APBN yang diinikan ya, itu tuh gue berharap tuh sebenarnya untuk memajukan yang namanya guru-guru. Karena setiap guru-guru yang hebat, dia akan melahirkan anak-anak yang hebat juga. Sekarang lu udah semua dibuktikan lah dengan seperti apa sekarang. Profesor siapa? Surya ya, yang matematik. Surya. Kalau Surya telematika. Dan dia belum profesor. Iya belum. Nah, dia kan pernah ngambil teman-teman yang kira-kiranya mana sih nih teman-teman dari timur. Dia bawa seperti itu, dididik sama dia, di drill seperti kayak begitu, dan dia bisa ikutan olimpiade dan juga menang gitu. Iya. Jadi semua orang tuh tergantung adalah dari bagaimana guru itu, ketika kita memuliakan guru akan bekerja. Nah sekarang guru yang bekerja itu seharusnya juga dengan si hatinya dia. Gue tuh masih ingat kalau guru-guru gue dulu kadang-kadang 2 SKS itu 2 kali 45 menit 1 jam setengah ya, sekitar 1 jam setengah. Gue belajar dengan mereka, kadang-kadang dia hanya belajar 30 menit. Sisanya? Yang 1 jam itu dia bercerita tentang hal-hal yang lain, yang justru kata gue menarik itu, memberikan tambahan kehidupan. Oh gini-gini. Justru si dosen-dosen yang seperti itu, ini orang dosen. Karena yang dia ini modulnya udah ada, lu pelajarin aja ini. Tapi ilmu yang dia dapat dari seperti pengalaman pribadi yang seperti itu jauh lebih penting. Itu lebih emas. Iya, itu dia. Nah kalau guru-guru kata gue, guru-guru tuh guru agama, dosen, guru-guru SMA, itu tuh kata gue harus dimuliakan, dinaikkan itu semuanya. Kalau belum dinaikkan, kata gue sulit sekali Indonesia bisa mendapatkan yang namanya keberkahan itu. Kalau semuanya maju, kata gue tergantung dari gurunya. Masih ingat nggak lu waktu dulu Jepang? Jepang ketika Hiroshima sama Nagasaki dibom, si kaisarnya kan nggak ngumpulin berapa tentara kita sisanya, enggak. Dia cuma mikirin guru-guru kita tinggal berapa sekarang. Dia bangun dari situ. Karena itu ngebangun untuk menjadikan anak-anaknya mengerti seperti itu lama itu. Iya. Nah kalau sebenarnya makanya kalau kita bareng-bareng nih ya, kalau bareng-bareng semuanya, semua gitu, gurunya juga oke. Terus si orang tuanya juga punya keinginan yang seperti itu pasti gue jadi tuh. Dalam 1 dekade itu jadi. Tapi yang terjadi kan sekarang apa? Di Medan kita lihat anak ini mukulin orang gitu, si anaknya dikit mobil pajak, terima. Karena ngerasa kekayaannya gue pasti bisa di backup sama itu, kejadian yang seperti itu. Itu yang disayangkan karena apa? Bapaknya sibuk mencari uang, lupa mendidik anaknya. Padahal ngedidik anak jauh lebih penting. Karena investasi yang paling kerasa itu adalah anak. Yeah. Dan kelihatan siapa bapaknya itu adalah ketika dia memperlihatkan seperti apa, kebanggaannya seperti itu. Tapi benar, kita kalau ngeliat anak santun ya, datang, salam, permisi om, pasti ini anak siapa ya, gitu kan ya pasti. Karena yang pertama adabnya dulu. Iya. Bapak ibunya siapa sih? Ilmu tuh dia mau pinter mau apa, tapi adabnya dia pegang, ilmu tuh nomor 2 lah. Iya. Jarang kan kita kalau ketemu anak yang katakan santun ke rumah kita, terus kita, ini dulu lulusan universitas mana gitu, enggak pasti siapa sih bapak ibunya gitu ya. Kamu lulusan mana? Uninus ya, gitu misalnya. Oh bukan, saya bukan Uninus. Uninus masih ada ya? Gue baru mau nanya sama lu, kenapa harus Uninus banget?
Enggak ada, kan Uninus dulu ada. Iya ada. Gue sekarang kuliah dulu di Unisba, tapi gue nggak masuk ke Uninus. Iya. Dari Unisba gue keluar masuk ke Unpar gitu. Kenapa lo keluar dari Unisba? Karena di Unpar menurut gue pararetet semuanya. Unpar Universitas pararetet menurut gue seru banget nih. Emang di Unisba lu ngambil apa? Sinematografi. Hah? Oh iya? Iya. Udah sempet berapa lama? 3 semester. Oh, terus keluar ngambil sospol? Oh, aneh ya lompatan nih. Enggak juga lah, gue mengikutin aja apa yang harus gue lakukan aja. Semaksimal gue, kalau gue nggak mampu ya berarti nggak mampu. Oke, aku mau nanya soal yang Project P. Kita mundur lagi dikit. Dulu kan ada lagu-lagunya Project P yang antrilah di loket gitu. Terus ada lagi yang apa yang waktu bola tuh? Iya, Kop dan Heden. Kop dan Heden. Kop dan Heden. Terus itu kan ada lagunya lagu bola. Gue punten ini mah dengan segala punten gue mau nanya. Pada saat itu kok bisa kepikiran untuk bikin parodi ya? Jadi parodi kan ya namanya. Iya. Dalam parodi itu disahkan ya mengganti lirik lagu kalau orang. Parodi itu adalah salah satunya adalah sebenarnya plesetan. Parodi itu memplesetkan sesuatu yang tadinya bentuknya begini, diplesetkan bentuknya menjadi lain. Harus lucu. Tetapi dari hal yang utama nggak selalu, parodi kan nggak selalu, bisa sindiran, bisa seperti apa. Tapi kebetulan kita kan sukanya karena Alien Kovic itu salah satu yang kita suka. Di teman-teman tuh sepakat gitu, kita senangnya ada Benny Hill, ada Alien Kovic. Ya. Ini kalau adik-adik kita yang nonton nih. Oh, ini waktu sebelum ada Covid ya, Kovic huruf C dulu bukan. Alien Kovic. Covid itu penyakit aneh. Sakit Covid. Kalau fit lalu jalan-jalan aja. Iya. Ini kok aneh. Sakit Covid. Katanya harusnya fit. Kuat dong. Nah si Alien Kovic itu bawain lagu-lagu sampai kalau nggak salah tuh Michael Jackson memberikan masternya kepada si Alien Kovic. Nih buatin lagu Beat It. Lu bikin deh lu parodinya nih, gua kasih masternya gitu. Saking memang dia menjadikan dia tuh akan kalau di kasarnya tuh irit kan jadi irit. Jadi irit yang dia gendut gitu. Jadi ketika dia udah ngetop, begitu dia mulai topnya kehilangan tuh, kalau diparodiin lagi bisa naik lagi si lagu ininya gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi zaman strategi dulu, dagangnya. Tapi sebenarnya secara legal itu diperbolehkan nggak sih? Sebenarnya kita kan ada dulu nggak ada, kita ke publishing. Dulu kan nggak ada publishingnya di sini kan. Iya. Di sini kan yang ada tuh di Singapura juga nggak ada. Dulu kan tuh di Hong Kong. Color Me Bad juga di parodi. Dan yang membuat gua bangga, gua pernah nyanyi di depan penyanyinya dua-duanya. Siapa? Color Me Bad sama All For One. Masa? Iya. Terus gak apa-apa? Ya, gimana sih kan gue nyanyi. Jadi gue band pembuka di Yolo itu. Oh, jadi resmi ya? Resmi. Jadi gue band pembuka di kayak gimana diiniin si Color Me Bad sebelah sini. Gue kenapa sih? Gue tanya kan ke dia, ke Color Me Bad. Kenapa lu namanya Color Me Bad? Dia liatin kolornya, rombeng emang. Oh benar, emang jelek ya, kolornya jelek. Iya. Color Me Bad. Baru gue pantesan. Dia pakai Hings kalau nggak salah waktu itu. Iya, Hings yang udah dipakai lama gitu sebulan. Warnanya aja dari putih aja udah mulai agak kuning-kuningan. Itu kalau bahasa Batak lebih kena lagi sebenarnya kalau di lawakan Batak karena kolor ya. Mi itu mu. Oh, kamu ya. Jadi kolormu bad. Kolormu bad. Ini kita bicara dari lucuan setiap daerah ya. Nyanyi di depan mereka ketawa apa? Ini apa artinya? Jadi si LO-nya yang sibuk tuh nerangin. Ini apa artinya? Translatornya itu. Dan itu lu semua yang bikin kata-katanya. Oh enggak, itu barengan sama semua. Cuman QC-nya ada di gua. Jadi kayak lagu ini harus ini, lagu ini harus ini gitu. Karena setahu gue di antara kalian ya kan Denny, Isur, Iyang, siapa lagi ya? Daan, terus siapa lagi sih isinya? Denden, ya. Itu tuh biasanya yang lebih ke Ju, yang bikin musik lebih ke Denden, Isur yang main musik. Ya. Dibantu kalau misalnya bisa sama Mas Purwa, biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk yang lagu-lagunya nanti biasanya dapat dari si Iyang sama Daan tuh. Yang ini lagu-lagu yang top 40-nya apa nih yang bisa diiniin. Mereka kurasi, nanti aku bikinin tuh yang kayak misalnya ini enaknya kayak gini aja dah, yang ininya gini. Nah itu aku iniin ke mereka. Tapi kalau ininya sendiri sih dibuat bareng-bareng. Yang bikin kita ini tuh yang agak serius buat tuh sebenarnya di antara semua itu lagunya si siapa namanya Boyz II Men. Oh ala na itu tentang guru.
tentang guru. Di kelasku tulis nasib seorang guru, mengajar banyak ilmu, hingga kini aku banyak tahu. Itu lu yang bikin liriknya? Barengan sama anak-anak. Semoga diriku kan jadi sepertimu, digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Ya, guru itu digugu dan ditiru. Itu sanggupkah aku menjadi guru honor seminggu hanya sampai Rabu? Itu tuh ada guru diktator, jual diktat beli motor. Gitu. Itu tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi gajinya disunat. Itu sebenarnya kesedihan-kesedihan yang kita rasakan waktu dulu, bahwa jadi guru itu adalah bebannya berat seperti itu. Iya. Sebenarnya Project P sendiri sekarang ini masih dapat undangan nggak sih? Nanti Agustus kita main di Kemayoran. Oh ya? Ini PRJ? Bukan di PRJ dong. Oh, di tempatnya PRJ. Tapi bukan dalam rangka PRJ ya? Cuman kayaknya udah jadi letkol deh dia sekarang. Karena kan udah terlalu mayor kan. Oh dia. Gitu. Jadi kan Kemayoran kan. Kemayoran ya. Lama banget ada di pangkat itu. Terlalu banyak mayornya gitu. Kemayoran. Iya, benar. Ya, jadi letkol. Iya, letkol dia pindah. Bakal bawain lagu-lagu apa sih Project P kalau sekarang main? Sekarang lebih banyak gue tuh satu lagu kita ubah maksudnya apa gitu. Gimana maksudnya? Jadi kayak guru kita ini bahwa guru tuh seperti apa, sepak bola kenapa nggak maju-maju. Lagu sepak bola aja sampai sekarang masih relevan dengan kondisi yang sekarang ini. Dengan lagu yang dulu itu? Iya. Masih. Kebayang nggak dari tahun dulu sama seperti. Sekarang aja U20 tuh di. Om Isur terbang tuh dari Malaysia nanti? Iya. Wow, karena Isur Mukhtar sudah pindah ke Malaysia sejak entah berapa puluh tahun yang lalu ya, dia udah lama juga. 15 tahun sebenarnya. Sampai pokoknya dia harusnya sih udah balik lagi ke sini karena istrinya udah jadi dokter. Iya. Dia kan cuman sampai nemenin istrinya sampai jadi dokter. Iya, dia balik lagi ke sini. Tapi kan praktek ya di sana istrinya juga enggak ya? Nggak tahu saya praktek atau enggak tuh. Oh, tapi kayaknya dia udah betah di Malaysia. Kalau nggak salah di sana prakprok dia tuh, nggak praktek, prakprok gitu tuh. Nyemangatin anak istrinya ya. Oke Kang Den, terakhir sebelum kita udahan biar bisa menikmati kopinya dan iya pisang goreng nggak ngeliat? Bisi mau pisang goreng. Tiga kata-kata hikmat dari seorang Denny Chandra dalam menghadapi hidup. Lo boleh tuh, lo mau. Yang itu tiga kata aja ya. 3 kalimat. Oh 3 kalimat. Lo mau kata apa kalimat? Kalau 3 kata sih boleh lah. Jadi diri sendiri, udah aja. Ya. Jadi ya kan sendiri. Itu kalau satu-satu kan nggak bisa berdiri sendiri. Jadi diri sendiri. Bener dong. Jadi diri sendiri. Ya. Jabarkan jadi. Pokoknya gini, kalau misalnya kita mencoba untuk tidak menyakiti orang lain, terus berinovasi, menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, tidak menyakiti orang lain, terus juga yang harus jadi ini apa? Teruslah berbuat baik sebenarnya. Walaupun kalau kamu yakin bahwa itu ada kebaikannya, lurus aja kamu, nggak usah harus dengerin orang ngomong mau seperti apa, nggak usah, jalanin aja ke depan. Yang tahu dan resiko itu yang nanggung kita, nggak usah harus dengerin mereka. Karena banyak setan-setan yang berwajah manusia dan manusia yang sudah berkelakuan setan. Iya. Belum yang itu yang pegawai tetap, yang freelance juga banyak setannya. Iya, ada setan KW juga. Pas susah kita. Jadi keoriginalan setannya sendiri udah dipertanyakan oleh nafsu-nafsu manusia. Iya, jadi bener. akhirnya dipertanyakan. Mending kalau dia cuma rawon setan, enak. Rawon setan iya enak. Surabaya tuh. Iya. Depan. Dulu makanan kita setiap kali nge-MC di Surabaya pasti kita pulangnya nyari rawon setan. Oke lah, semoga ke depan paskinya lancar terus. Ya. Dan betul bisa menghimpun dari seluruh Indonesia dengan humor, selera daerah masing-masing yang memperkaya Indonesia ini. Dan Kang Den sehat terus ya. Insya Allah. Sehat terus. Salam saling mendoakan kita. Iya, salam buat Denok, salam buat anak-anak semuanya. Juga Orin kalau sedang menonton. Ini papa kamu sangat mencintai kamu, luar biasa sih ya. Yaudah itu aja, kita menikmati pisang goreng aja sekarang. Dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahwa ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Oke? You are loved. Thank you. Sanes kirang sono ya, tapi udah sore ya, silakan.